Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak jiwa anak-anak yang berbicara ma'rifatullah. Tahu kan karakter anak-anak? Mereka itu sukanya meniru-niru setiap apa yang dia lihat, setiap apa yang dia dengar. Namun, anak-anak tidak tahu apa maksud yang mereka tiru. Banyak orang mengira mendapat makom ma'rifatullah itu adalah hanya karena sudah pernah baca teori tentang Nur Muhammad. Lalu otomatis diri mereka merasa ma'rifat. Itulah orang yang buta hatinya. Dia tidak bisa melihat hikmah dari seorang chef, yaitu ahli masak yang terbukti masakannya enak. Atau mereka tidak bisa melihat hikmah dari seorang pembalap, yaitu ahli balap yang terbukti melakukan balapan di sirkuit dengan kecepatan tinggi. Apakah mungkin orang yang hanya membaca resep masakan tapi nggak pernah berlatih masak selama bertahun-tahun lalu otomatis bisa langsung dengan sendirinya menjadi orang yang ahli di bidang masakan yang bernilai tinggi selevel restoran high class? Mustahil. Lalu apakah juga mungkin orang yang hanya membaca teori cara menyetir mobil balap atau motor balap tapi tidak pernah berlatih, tidak pernah praktek selama bertahun-tahun lalu otomatis jadi pembalap dunia seperti Valentino Rossi? Mustahil. Seorang chef dan seorang pembalap mendapatkan kedudukannya setelah mengetahui teori terlebih dahulu dengan pemahaman yang benar. Kemudian berlatih mempraktekkan teori yang sudah dipahami dengan benar itu. Dengan tekun, jatuh bangun, akhirnya mencapai skill tingkat tinggi. Mereka semua butuh pengorbanan, waktu, tenaga, materi, dan lain-lain. Itulah contoh gambaran yang mana hal itu sebagaimana perkataan Allah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah. Wahai penolong agung, perjuangan spiritual atau mujahadah adalah salah satu lautan di samudera penyaksian atau yang disebut musyahadah, dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah, dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Perkataan Allah yang lain dalam kitab tersebut, wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku. Mujahadah itu adalah berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan sarana takwa kepada Allah. Akhirnya mendapatkan janji Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nanti pada akhirnya akan mengalami seperti yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 86. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itulah yang terjadi pada diri Nabi Yakub alaihissalam. Orang yang bertakwa akhirnya mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kebanyakan orang-orang di grup makrifat. Mereka aneh karena buta hatinya. Baru tahu teori, lalu merasa punya makom atau kedudukan di sisi Allah sebagai orang yang makrifat. Iya sih, makrifat setan tapinya.
keadaan kebanyakan orang di bumi sudah Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Surat Al-An'am ayat 116. Kebanyakan orang yang mengaku makrifat rata-rata tidak paham ilmu syariat, tidak paham tentang hukum-hukum Allah. Gak bisa nyebutin dalil yang dia bicarakan, apalagi disuruh menyebutkan contoh dalam berkehidupan. Kalau misalkan ilmu syariatnya saja tidak paham, lalu bagaimana bisa mempraktekkan dengan cara yang benar? Kalau saja tidak pernah praktek dengan cara yang benar, maka mana mungkin mendapat makom atau kedudukan makrifat di sisi Allah. Mereka itu ibarat orang yang ngaku jago masak tapi nggak paham resep masakan, nggak pernah praktek masak, lalu ingin disebut seorang chef. Mereka itu ibarat orang yang mengaku pembalap tapi nggak paham cara balapan, nggak pernah praktek balapan, lalu gak ada malunya sama Allah yang maha melihat lahir dan batinnya, kemudian ingin disebut seorang yang makrifat. Keadaan mereka itu adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi mereka itu yang mengaku-ngaku itu merasa mendapat petunjuk dari Allah, padahal tidak demikian. Mereka telah disesatkan setan dan menjadi teman karib mereka. Jadi kalau misalkan mereka orang-orang yang mengaku makrifat di sisi Allah, tidak mengetahui ilmu syariat, tidak mempraktekkan ilmu syariat di dalam berkehidupannya, maka Allah katakan mustahil musyahadah. Jadi akhir dari ketakwaan seseorang akan mengalami musyahadah, yaitu samudra penyaksian dengan hatinya, yang dengan sarana samudra penyaksian hati itu, itulah orang yang makrifat di sisi Allah. Salah satu yang pasti orang yang makrifat di sisi Allah itu adalah ketika disebut nama Allah gemetar hatinya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah mereka mencucurkan air matanya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan orang-orang yang menangis karena Allah itu adalah orang yang tidak mungkin masuk neraka. Karena apa? Karena keadaan kolbunya bersih. Yang mana dengan keadaan kolbu bersih itu adalah seperti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa ketika kolbu itu baik, maka seluruh jasad baik. Hati yang bersih akan melahirkan amalan-amalan lahiriah yang juga baik, amalan-amalan soleh, sehingga Allah ridho terhadap mereka. Beramal dengan tuntunan syariat, dengan kebersihan hati, sehingga terhindarlah mempersekutukan Allah dengan persangkaan dirinya. Terhindarlah mempersekutukan Allah dengan menjustifikasi atas dirinya sendiri. Kebenarannya hakiki, bukan kebenaran dengan persangkaan, namun kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu tidak mungkin dicapai orang yang tidak bertakwa, tidak mungkin dicapai orang yang tidak mau mujahadah. Seperti Allah yang dikatakan di dalam kitab Risalah Al-Ghosiyah, ibarat mereka melakukan tanpa aku. Jadi mustahil orang yang tidak bertakwa mencapai makrifat kepada Allah. Karena apa? Mereka tidak diridhoi Allah.
mendapatkan kedudukan itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.